Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta hidayahnya kita semua bisa kembali berjumpa di Karomah Kajian Ramadan penuh berkah. Soimin soimat Sinpo TV dimanapun berada, gimana puasanya di hari ke-22 ini? Semoga tetap semangat hingga nanti akhir puasa. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Terkait hari ini Pak Ustadz, kita akan ngobrol soal dinamika iman. Memangnya iman itu dinamis ya Pak Ustadz ya, fluktuatif, naik turun kayak gitu. Lalu gimana tipsnya biar kita tuh bisa tetap menjaga keimanan kita, bahkan kalau bisa nih nggak menurun atau bahkan berkurang. Nah silakan nih Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumil qiyam, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, Soimin as-Soimat, juga Mbak Tiara, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikaruniai iman dan Islam yang kuat sampai akhir hayat hidup kita nanti. Obrolan kita tentang dinamika iman. Nah, iman itu secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua macam. Ada iman yang dilihat dari sifatnya, iman itu ada dua macam. Ada yang iman sifatnya statis. Nah, yang kedua ada yang sifatnya dinamis. Yang statis artinya itu stagnan, memang dari dulu, dari awal sampai akhir nanti ya gitu-gitu aja. Yaitu imannya para malaikat. Karena malaikat itu tidak dibekali oleh hawa nafsu, maka malaikat itu makhluk yang statis. Kalau dalam Aqidatul Awam disebutkan wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat itu makhluk yang tercipta tanpa bapak, tanpa ibu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Maka boleh dibilang malaikat itu makhluk nggak berbudaya. Makanya ya imannya statis, gitu-gitu aja. Dari awal sampai diciptakan, sampai nanti hari kiamat, sampai akhir, ya sama. Nggak ada perubahan sama sekali. Nah yang kedua, iman itu ada yang sifatnya dinamis. Fluktuatif. Ya kadang naik, ya kadang turun. Nah iman yang sifatnya dinamis ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada yang dinamikanya itu yazidu wa yazidu. Terus naik, terus naik, terus naik. Yaitu imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan imannya para rasul. Walaupun ujian hidupnya begitu berat, luar biasa, tapi nggak sedikit pun menyebabkan imannya turun. Justru malah makin naik, makin naik. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, ada 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari kelima nabi ini ujian hidupnya berat luar biasa, dan juga nabi-nabi yang lain yang sama. Ada nabi yang diuji dengan anaknya, Nabi Allah Nuh diuji dengan anaknya. Ada nabi yang diuji dengan ayahnya, Nabi Allah Ibrahim. Ada nabi yang diuji dengan istrinya, Nabi Lut. Ada nabi yang diuji dengan ayah angkatnya, Nabi Musa. Karena Nabi Musa sejak kecil diasuh oleh Fir'aun, maka Fir'aun itu ya ayah angkat Nabi Musa. Ada yang diuji dengan paman plus besan, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi yang diuji dengan kekayaan, Nabiullah Sulaiman. Maka dalam ucapannya yang begitu terkenal, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Allah, liyabluwani, untuk menguji aku. Aashkuru am akfur, apakah aku nanti termasuk orang yang bersyukur atau
kufur. Nah, maka kaya itu ya ujian. Ada nabi yang diuji dengan kemiskinan. Nabiullah Isa. Nabiullah Isa itu nggak punya istri, nggak punya tempat tinggal, pokoknya nggak punya siapa-siapa lah. Kalau mungkin kalau sekarang boleh dibilang ya langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Itu Nabi Isa. Ada yang diuji dengan sakit. Nabiullah Ayub alaihissalam. Yang dalam riwayat sakit beliau itu sampai sekian puluh tahun. Nah, tapi apakah itu mengurangi imannya? Enggak. Justru malah makin naik, makin naik, makin naik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kus, makin menurun. Yaitu imannya iblis. Atau imannya makhluk Allah yang terlaknat itu tadi. Jangan dikira kalau iblis itu enggak iman. Iman iblis itu cuman karena awalnya ada sifat hasud. Ketika Nabiullah Adam diciptakan kan dia hasud. Enggak mau terima. Kemudian timbul sifat sombongnya. Dengan mengatakan ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan lebih baik dari Nabiullah Adam. Wong Adam diciptakan dari tanah sementara saya dari api. Nah, karena pembangkangan itulah iblis itu imannya turun. Dan untuk yang ketiga yazidu wa yanqus, insyaallah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah sempat disinggung ya Pak Ustadz terkait dengan jenis-jenis iman. Ada yang statis dan juga ada yang dinamis. Nah, untuk yang dinamis ini terbagi lagi ya Pak Ustadz. Nah, ini silakan dilanjut. Baik. Saudaraku, Soimin, Soimat, pemirsa Sinpo TV, juga Mbak Tiara, bahwa iman yang dinamis itu ada 3 kemungkinan tadi. Kemungkinannya yazidu wa yazidu, terus naik imannya para nabi. Ada yang kusu wa yangkus, makin turun imannya iblis. Dan kemudian yang ketiga ada iman yang yazidu wa yangkus. Yazidu itu nambah atau naik, wa yangkus kadang turun dan berkurang. Nah, jadi ada iman yang itu jenisnya kadang naik, kadang turun. Nah, itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada yang naik, ada yang turun. Lah, ini imannya rata-rata kita. Kita orang-orang awam seperti ini, keimanan kita itu kadang ya yazidu, kadang ya wa yanqus, kadang naik ya kadang turun. Lah, ketika Ramadan ini rata-rata iman naik. Orang itu kadang ketika di luar Ramadan pelitnya nauzubillah. Ketika Ramadan tiba-tiba jadi dermawan, kan? Ketika di luar Ramadan orang itu berat diajak ke masjid. Ketika Ramadan ya tiba-tiba datang. Berarti memang rata-rata Ramadan iman itu pada naik. Cuma ini kan Ramadan sudah di hari yang ke-22. Benar ya? Betul. Rata-rata udah mulai mengalami penurunan lagi. Nah, dikhawatirkannya saat nanti umpama iman kita kok lagi turun, lah kok pas kebetulan saat itu kontrak hidup kita habis, alias sudah tiba ajalnya, dikhawatirkan su'ul khotimah, buruk di pungkasannya. Itu yang dikhawatirkan. Maka dalam bahasan kita ini, bagaimana caranya sih agar iman kita ini walaupun misalnya naiknya nggak signifikan, yang penting naik. Atau paling tidak bisa bertahan. Yang penting turun ya turun, tapi jangan terjun bebas lah. Jangan drastis turunnya. Nah, para ulama mengajarkan kepada kita, ada beberapa tips. Kalau boleh dibilang, kalau dulu, waktu COVID ada 3M apa-apa ya. Sekarang untuk menjaga iman ini ada 5M. 5M. Ada 5M. Ya kalau dulu masa COVID kan ada 3M atau apa itu. Nah sekarang ada 5M untuk menjaga iman kita. Agar iman kita ini selalu terjaga, bagaimana caranya kan gitu. M yang pertama atau mim yang pertama namanya mu'ahadah. Mu'ahadah itu komitmen dengan janji kita. Loh kapan kita janji?
saat kita berada di alam ruh, kita ini sudah dijanji oleh Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bahasa gampangnya begini, roh, kamu siap nggak bahwa akan bertuhan kepada Allah? Siap. Begitu siap, udah langsung ditiupkan ke rahim ibu kita. Ibarat kita mau menjalani tugas, tentu kan kita ada sumpah. Nah, ada jabatan yang mau kita emban, kita ada sumpah jabatan. Nah, orang kalau teringat dengan sumpah jabatannya itu, insya Allah akan selalu semangat untuk menjalani aktivitas yang berkenaan dengan jabatan. Begitupun kita. Lalu apakah perjanjian kita itu hanya di situ? Enggak. Begitu kita terlahir ke alam dunia, diadzankan oleh oleh orang tua kita, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu seakan-akan orang tua ngingetin lagi. Nih, nah inget ya, kamu bahwa Tuhanmu Allah, nabimu Nabi Muhammad. Berhenti di situ? Enggak. Kemudian ketika kita memasuki usia mukallaf, usia dewasa, kita diwajibkan untuk sholat. Dalam salah satu dari sekian banyak redaksi doa iftitah, itu ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sumpah setia kita bahwa sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Ini sumpah setia kita. Kemudian setelah itu berlanjut ketika kita baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sumpah setia kita kepada Allah. Dan itu kalau kita terus ingat-ingat, berkomitmen dengan itu, insya Allah semangat akan terjaga. Lah kadang semangat kita luntur itu karena ibadah kita itu kadang dilandasi nggak enak. Umpama hari pertama terawih 22 hari yang lalu, Mbak nggak terawih lah nggak enak, tetangga pada terawih ya kan. Tapi begitu rasa nggak enaknya ini hilang, ya kadang udah nggak berangkat. Mbak nggak terawih, nggak, Bu RT aja nggak terawih, umpama ya. Udah pulang kampung. Udah pulang kampung. Karena ada rasa nggak enak itu. Ketika rasa nggak enak hilang, berhenti ibadahnya. Tapi kalau istiqomah dengan janji yang diucap itu, insya Allah semangat akan terjaga. Kemudian yang kedua, M atau mim yang kedua, ada namanya muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita bekerja dalam pengawasan, semangat ya. Mental-mental kita ini, mohon maaf ya, masih mental-mental apa ya? Mental pekerja, mental kuli kalau boleh dibilang bahasa agak kasar. Kadang kalau diawasi semangat, tapi kalau nggak diawasi kendor. Lah padahal yang ngawasi kita rokib atid yang nggak pernah melepas pengawasannya. Untuk 3M selanjutnya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut ngobrolnya terkait dinamika iman. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah di-spill 2 tips bagaimana cara agar menjaga iman kita ya Pak Ustadz. Yang pertama adalah komitmen, dan yang kedua adalah merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah, 3 tips lainnya seperti apa Pak Ustadz? Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga saudaraku Soimin as-Soimat, pemirsa Sinpo TV, Mbak Tiara. Ada 5M atau 5 mim yang diajarkan oleh para ulama untuk menjaga iman. Yang pertama tadi muahadah, yang kedua muraqabah, pengawasan, yang ketiga mujahadah. Mujahadah itu artinya memaksimalkan potensi. Bahwa setiap kita ini berpotensi menjadi hamba Allah yang terbaik dengan potensi yang berbeda-beda. Lah di Ramadan ini kita tidak mungkin untuk menjalani semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak mungkin, karena keterbatasan kemampuan kita dan kekuatan kita memang sangat-sangat terbatas. Maka kita memilih dari kesekian ibadah sunnah yang diajarkan oleh Rasul. Kalau yang wajib sih mau tidak mau, Ramadannya ya mau tidak mau. Tapi dari kesekian ibadah sunnah yang ada, kita pilih. Misalnya, dari kesekian ibadah sunnah itu ada baca Qur'annya, ada itikafnya, ada. Kalau bisa semua ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, pilih salah satu yang sesuai dengan jiwa kita. Sehingga kalau kita menjalani ibadah itu dengan hati yang senang, insya Allah akan maksimal.
Lah, mujahadah itu bagian dari kita memanfaatkan atau bahasa kita mumpung. Nah, mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, mumpung masih Ramadan, baru hari yang ke-22, nah, masih ada 8 hari lagi insya Allah, kalau nggak ada perubahan jadwal. Nah, itu mujahadah itu artinya seperti itu. Jadi kita tidak malas-malesan, walaupun kita tahu hidup ini permainan, tapi menjalani permainannya nggak main-main. Nah, kita kalau melihat permainan sepak bola gitu, itu kan tahu permainan, satu bola diperebutkan 22 orang, tapi kita nggak pernah lihat itu di antara 22 pemain itu mainnya main-main, enggak, serius ketika ngejar bola ya serius. Begitupun kita menjalani kehidupan ini, walaupun Quran menggambarkan kehidupan ini lahun walaibun, tapi kita menjalaninya tidak main-main. Permainan tapi menjalaninya tidak main-main. Kemudian yang keempat, ada namanya mu'aqobah. Mu'aqobah itu memberi sanksi kepada diri sendiri saat kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan. Kita kalau memberi sanksi kepada orang lain begitu mudah ya. Tapi bisa nggak kita memberi sanksi kepada diri sendiri gitu? Nah, dicontohkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, beliau itu pernah mu'aqobah terhadap dirinya sendiri. Satu hari ketika beliau lagi sibuk di kebun kormanya, sampai tak terdengar azan asar. Sampai-sampai orang pada selesai jamaah, beliau baru nah ini sudah ketinggal asar. Nah, untuk menghukum dirinya, itu kebun korma langsung dihibahkan. Itu sahabat Umar, kalau kita ya mana mungkin berani. Kan? Kemudian yang kelima, yang diajarkan untuk menjaga iman namanya muhasabah, koreksi diri. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi dirimu sebelum nanti dikoreksi oleh Allah. Kalau kita ngoreksi diri sendiri, masih ada kesempatan untuk perbaikan. Umpama begini, sekarang udah hari ke-22, apa yang saya capai? Umur saya udah segini, apa yang saya peroleh? Hidup saya di masyarakat ini, manfaat saya apa? Ini artinya koreksi. Imam Al-Ghazali, beliau itu mengajarkan paling tidak, setiap kita menjelang tidur itulah saatnya muhasabah. Walaupun kadang di instansi tertentu ngadain muhasabah akhir tahun, ya oke-oke aja. Cuman beliau mengajarkan setiap menjelang tidur muhasabah, 24 jam hari ini Allah memberi waktu, kira-kira nabung pahala apa nabung dosa. Nah itu. Nah kemudian dari muhasabah itulah insya Allah iman kita akan terjaga. Mulai dari tadi, dari awal komitmen kita, pengawasan kita, maksimal potensi, kemudian memberi sanksi dan terakhir koreksi. Semoga iman kita terjaga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Tadi sudah ada tips bagaimana menjaga iman kita. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil syarri wadh-dhairi wal isyan. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan wa waladan salihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana jami' a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga di hari yang ke-22 kita ini bisa menambah kualitas iman kita dan terjaga sampai akhir hayat hidup kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang insya Allah dalam keadaan husnul khotimah di akhir perjalanan hidup kita di dunia ini. Terima kasih dan mohon maaf.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV, News, Sport, Entertainment.